Ini iman kami Tuhan. Yesuslah jawaban atas setiap pergumulan hidup yang kami jalani. Kami datang di hadapan, membuka hati kami, membuka pikiran kami dan kehidupan kami untuk boleh dilawat oleh kebenaran firman. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi juga seluruh umat-Mu, sehingga firman ini sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas pasal yang ke-13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-10, Bapak Ibu saudara-saudari membaca ayat yang ke-11. Dan pada ayat yang ke-17 nanti kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ilmu fisika kita ada mengenal sebuah istilah yang berbunyi demikian: setiap gaya akan menghasilkan sebuah dampak. Seberapa besar gaya, tolong jangan yang ini tampilkan dulu. Ya, setiap gaya
akan menghasilkan sebuah dampak. Seberapa besar gaya akan berpengaruh kepada aksi atau reaksi. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap gaya menghasilkan satu dampak. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Apa yang menguasai hidup kita akan mempengaruhi seluruh pola hidup kita. Apa yang mempengaruhi, apa yang menguasai kehidupan kita akan mempengaruhi seluruh pola hidup kita. Dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 17 kita melihat ada dua bentuk kehidupan yang muncul dan bertolak belakang satu dengan yang lain. Seorang perempuan yang 18 tahun dibelenggu oleh roh jahat, ketika dijamah oleh Tuhan Yesus, dia bisa langsung berdiri tegak dan memuliakan Allah. Ketika dia berjumpa, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus menumpangkan tangan atasnya, maka seketika itu juga perempuan itu sembuh. Padahal dia sudah 18 tahun dibelenggu oleh roh jahat. Dan bisa jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama 18 tahun dia selalu datang di rumah ibadat itu pada hari Sabat. Tapi selama 18 tahun dia tidak mengalami kesembuhan. Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat ini, kalau kepala rumah ibadat itu adalah orang yang sangat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keberlangsungan peribadatan di dalam kehidupan bangsa Israel maupun orang Yahudi. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kepala rumah ibadat dia punya otoritas yang sangat tinggi dalam kelangsungan semua rangkaian kegiatan di dalam rumah ibadat. Maka dia harus mengerti tentang hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah, hukum-hukum Taurat harus dia mengerti dan pahami. Tetapi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang kepala rumah ibadat yang kelihatannya taat hukum justru marah ketika mujizat itu terjadi pada hari Sabat. Dia gusar, dia marah, hanya karena Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 18 tahun dikuasai, dirasuki oleh roh jahat, bahkan sampai dia menderita. Kepala rumah ibadat marah dan gusar. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang perempuan dirasuki roh selama 18 tahun. Dia menderita secara fisik dan juga secara rohani. Karena apa? Secara fisik dia sudah dikuasai oleh roh jahat. Secara rohani dia juga tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal dari orang-orang yang berkumpul di rumah ibadat. Karena apa? Bagi mereka hukum Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan yang harus mengeluarkan tenaga. Maka ketika Yesus menyembuhkan perempuan yang sudah 18 tahun itu menderita sakit, mereka marah. Kepala rumah ibadat gusar.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kehidupan menghasilkan kemuliaan bagi Allah, sementara yang lain justru menjauhkan kemuliaan itu. Lalu bagaimanakah hidup yang benar-benar memuliakan Tuhan? Yang pertama, kita akan melihat hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan adalah yang pertama, terbebas dari belenggu kuasa jahat. Terbebas dari belenggu kuasa jahat. Bapak Ibu Saudara-saudari, siapapun bisa dirasuk oleh roh jahat. Tetapi apabila kita memiliki kuasa yang dari Tuhan, maka kita juga yakin dan percaya roh itu tidak akan menguasai kita. Amin. Ya, roh yang ada padamu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di sekitarmu, itu kata Tuhan. Perempuan itu hadir di rumah ibadat, tetapi hidupnya tetap terikat selama 18 tahun. Dia hadir di rumah ibadat itu, tetapi dia terikat oleh kuasa jahat yang mengakibatkan dia menderita selama 18 tahun. Keberadaan di rumah ibadat tidak otomatis membawa pembebasan. Ada juga orang datang ke rumah ibadat tapi belum sepenuhnya dilepaskan, dibebaskan dari pengaruh kuasa dan roh-roh jahat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kuasa jahat masih mengikuti kehidupan seseorang, maka dia pasti akan menghasilkan kehidupan yang jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus menjamahnya, ia dilepaskan. Dan saya mau tekankan kepada kita Bapak Ibu bahwa kita sudah dibebaskan. Amin. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan, dan rohnya sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Coba kita perhatikan ayat firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 36 dan Kolose 1 ayat 13. Yohanes 8 ayat 36 dan Kolose 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Inilah identitas kita yang baru di dalam Tuhan, bahwa kita sudah dibebaskan, bahwa kita sudah dimerdekakan dari semua pengaruh-pengaruh jahat di dalam kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan memberikan rohnya kepada kita, agar kita memiliki kekuatan, agar kita memiliki kemampuan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan jahat yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jika hidup kita ingin mempermuliakan nama Tuhan, maka kita harus dilepaskan, dibebaskan dari ikatan kuasa jahat. Tapi jika kita masih tetap berada dalam pengaruh kuasa jahat, maka kita juga pasti akan menghasilkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita mengundang kuasa Tuhan supaya Dia berkuasa atas seluruh hidup kita. Hidup yang memuliakan Tuhan dimulai dari pembebasan oleh Yesus Kristus. Dan kita sudah mengalaminya.
Dan kita sudah menerima anugerah pembebasan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memohon kuasa-Nya untuk dapat berkuasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hidup yang memuliakan Tuhan, maka pasti akan menghasilkan kesaksian hidup yang baik. Ya. Hidup yang memuliakan Tuhan itu akan selalu menghasilkan kesaksian hidup yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah perempuan itu dibebaskan, perempuan itu segera berdiri tegak dan memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi kita yang sudah dibebaskan, bagi kita yang sudah dilepaskan oleh Tuhan dari semua ikatan-ikatan dunia ini, maka yang pertama terlihat dari hidup kita selalu adalah untuk memuliakan Allah. Pemulihan sejati menghasilkan respon iman yang nyata. Amin. Ya. Pemulihan sejati menghasilkan respon yang sejati. Dan itu yang kita lihat dari perempuan yang sudah 18 tahun dalam kontrol, dalam otorisasi kuasa jahat. Tetapi ketika Yesus menjamahnya, memulihkan hidupnya, maka dia menunjukkan kesaksian iman yang nyata. Tidak hanya sekedar kata-kata saja. Ya, aku mengasihi Tuhan, dia membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Aku hidup di dalam Tuhan, dia membuktikan bahwa dia benar-benar hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksiannya bukan dalam banyak kata, tetapi dalam tindakan nyata yang langsung memuliakan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh perempuan itu. Ya. Bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan penampilan, bukan hanya dengan gayanya, tetapi dia sungguh-sungguh memperlihatkan dari hidupnya kemuliaan Tuhan yang sudah dia terima. Dia tunjukkan dengan tindakan yang nyata. Tidak hanya sekedar kata-kata saja. Aku sudah bertobat, mana buktinya? Aku sudah hidup di dalam Tuhan, mana buktinya? Aku percaya kepada Tuhan, mana buktinya? Kita harus tunjukkan sebagai respon kita terhadap pemulihan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, maka kita harus tunjukkan dengan tindakan yang nyata. Matius 5 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Betapa pentingnya kesaksian hidup kita. Betapa pentingnya kesaksian hidup kita Bapak Ibu, supaya kita juga membawa orang memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mengalami anugerah Tuhan akan otomatis menjadi saksi hidup yang memuliakan Allah. Sudah pasti. Orang yang mengalami anugerah Tuhan, maka otomatis dia akan menjadi saksi hidup yang memuliakan Allah. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita sudah memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, pergunakanlah untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, hidup yang memuliakan Tuhan menempatkan kasih di atas segala peraturan atau disiplin rohani yang kaku. Memang larangan untuk melakukan pekerjaan di hari Sabat ada dalam perintah Tuhan. Ada dalam hukum Taurat yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi yang Tuhan mau bukan aplikasi yang kaku. Maka Yesus katakan,
Hei orang munafik, katanya. Hei orang munafik. Yesus berkata, apakah engkau di hari Sabat tidak akan menuntun dombamu ke ladang supaya mereka mendapatkan makanan? Masa orang yang harus mendapatkan mukjizat dari Tuhan harus menunggu hari? Kepala rumah ibadat itu marah karena mukjizat terjadi pada hari Sabat. Ia menempatkan peraturan di atas kasih Allah. Namun Yesus menegaskan bahwa kasih Allah lebih besar daripada aturan manusia. Bukan berarti Yesus mau katakan hidup ini tak perlu aturan. Perlu juga aturan. Tetapi dalam konteks kehidupan rohani kita. Masa kita tunggu misalnya ketika kita tahu kita harus berbuat baik pada hari itu. Tetapi karena ini hari Minggu maka tunda dulu. Selagi Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk menyatakan kasih-Nya, maka kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Yesus menegaskan bahwa kasih Allah lebih besar daripada aturan manusia. Coba kita buka Markus 2 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Yang terpenting bagi Tuhan adalah bagaimana kita hidup mempermuliakan Tuhan. Terlepas itu, apakah itu hari Sabat atau hari-hari yang lain. Hidup yang memuliakan Tuhan berarti memiliki iman yang hidup, bukan iman yang kaku, menempatkan kasih di atas legalisme. Kalau orang Batak mau baju pang nama rinang bau, ya, dan bui pajono-jono, kan? Tapi kalau terjadi sesuatu, aku inang bau, ya, tunggulah dulu, ya, yang lain datang. Padahal pada saat itu dia membutuhkan pertolongan. Artinya apa, Bapak Ibu? Perumpamaan sederhana ini menggambarkan bahwa lebih pentingnya kasih Tuhan dan bukan berarti menyediakan aturan dan peraturan di dalam kehidupan masyarakat. Justru sebagai orang yang beriman, kita harus hidup dengan keteraturan. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 poin penting yang akan kita renungkan pada minggu ini. Yang pertama, hidup yang memuliakan Tuhan dimulai dengan pembebasan dari kuasa dosa. Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua sudah dibebaskan. Amin. Harganya sudah lunas dibayar. Oleh karena itu jangan lagi mau hidup dengan cara yang sama seperti orang-orang yang hidup dalam pengaruh kuasa dosa. Kita harus terbebas dan sudah dibebaskan dari semua itu. Yang kedua, hidup yang dipulihkan harus menghasilkan kesaksian hidup yang nyata, kesaksian hidup yang baik, yang nyata, yang dapat dilihat oleh orang, yang dapat disaksikan oleh orang lain dan membangun iman orang lain. Ada satu kata yang saya coba buat Bapak Ibu. Hidup yang memuliakan Tuhan bukan soal apa yang Anda miliki. Harta yang banyak, pengetahuan yang tinggi, penampilan yang bagus. Tetapi hidup yang memuliakan Tuhan adalah tentang bagaimana kita menghasilkan kehidupan yang baik sesuai dengan tuntunan Roh Tuhan. Ada banyak orang yang pintar, bahkan tahu firman Tuhan dari A sampai Z, tetapi pertanyaannya, adakah dia melakukannya? Seberapa besar
semangatmu untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang terpenting bagi Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang menempatkan kasih di atas peraturan. Kasih menutupi banyak hal. Ya. Kasih adalah nilai tertinggi dalam praktek hidup seorang Kristiani. Maka Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Tapi saya percaya mungkin kita juga susah mempraktekkannya. Tapi saya mau katakan, jika kita hidup di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, mari kita hidup dalam kasih. Ya. Mari kita bercermin. Apakah hidup kita seperti perempuan yang disembuhkan? Dipenuhi syukur dan kemuliaan bagi Allah. Atau seperti kepala rumah ibadat, sibuk dengan aturan, tetapi kehilangan kasih Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hidup di dalam kasih Kristus yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita